Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramla, mahasiswa UT semester 6 PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial yang kedua mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Berikut paparannya. Untuk soal yang pertama, bagaimana menilai efektivitas penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis game untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun? Jelaskan dengan contoh konkret. Jawaban saya. Yang pertama, melakukan pengamatan perilaku dan kemampuan anak selama bermain. Mengamati bagaimana saat anak berinteraksi dengan game, apakah mereka menunjukkan sikap memahami atau dapat memecahkan masalah terkait game yang dimainkan anak. Contoh game puzzle. Melatih kemampuan berpikir dengan berbagai bentuk dan warna. Yang kedua, menilai tanggapan orang tua terhadap perubahan yang mereka amati atau lihat pada kemampuan anak di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perubahan dalam menanggapi atau memecahkan masalah yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Ketiga, menganalisis pencapaian tujuan pembelajaran berbasis game dapat dinilai efektif jika dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, seperti adanya peningkatan pemahaman konsep dan kemampuan analisis. Nomor 2, apa saja kendala yang sering dihadapi guru PAUD dalam mengintegrasikan teknologi komputer dalam pembelajaran sehari-hari? Dan solusi apa yang dapat ditawarkan? Jawaban saya, ada beberapa kendala yang sering dihadapi guru PAUD. Yang pertama, minimnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam hal teknologi. Masih ada beberapa guru yang belum bisa memanfaatkan teknologi komputer dalam menyajikan media pembelajaran untuk peserta didik. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu lembaga PAUD bekerja sama dengan Dinas Pendidikan melakukan pelatihan guru PAUD baik secara daring maupun luring yang berfokus pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini. Menghadirkan tutor atau mentor untuk membantu mereka beradaptasi. Selanjutnya, perangkat dan infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Masih banyak lembaga-lembaga PAUD yang masih minim masalah sarana dan prasarana teknologi komputer sehingga dapat menghambat penggunaan perangkat secara merata. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu melakukan pengadaan perangkat teknologi komputer secara bertahap dan mampu menggunakan perangkat teknologi komputer yang ada secara optimal. Kendala selanjutnya yaitu keterbatasan anggaran. Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh tiap-tiap lembaga PAUD sehingga seringkali tidak tersedia anggaran untuk penyediaan perangkat teknologi komputer di lembaga. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu mengajukan pendanaan atau pengajuan anggaran kepada pemerintah untuk penyediaan perangkat teknologi komputer di lembaga. Kendala selanjutnya yaitu perhatian anak yang tidak mudah dikontrol atau dialihkan. Anak-anak cenderung memiliki perhatian yang jangka waktunya pendek pada saat melakukan kegiatan. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu memilih konten atau pembelajaran yang menarik bagi anak sehingga anak tertarik. Guru juga harus aktif mengajak anak untuk berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Soal nomor 3, apa saja pertimbangan etis yang dapat dilakukan dalam penggunaan teknologi komputer untuk pembelajaran anak usia dini? Bagaimana cara kita memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer tidak melanggar hak-hak anak? Ada beberapa pertimbangan etis yang dapat dilakukan. Yang pertama, kandungan dan kualitas materi. Materi yang disajikan harus sesuai dengan usia, kebutuhan, dan tahap perkembangan anak. Materi yang disajikan hendaknya mengandung pembelajaran yang mendidik serta ditujukan untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan sosial anak. Selanjutnya, kesehatan fisik dan mental. Mengatur waktu penggunaan di depan layar untuk menghalau dampak negatif bagi kesehatan, di mana anak usia dini perlu batasan sesuai dengan usianya. Hal yang ketiga yaitu dampak pada interaksi sosial anak. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi waktu anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, di mana kemampuan interaksi sosial sangat penting dalam perkembangan sosial anak. Selanjutnya, bagaimana memastikan penggunaan teknologi komputer tidak melanggar hak-hak anak? Yang pertama,
Memastikan bahwa perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan menyajikan konten yang sesuai dengan usia, mendidik, serta bebas dari iklan komersial. Selanjutnya, memastikan aplikasi atau platform yang digunakan memiliki kebijakan perlindungan data ketat dan mematuhi regulasi privasi anak. Selanjutnya, melibatkan orang tua dalam persetujuan penggunaan teknologi komputer, di mana aplikasi dan perangkat harus memiliki persetujuan orang tua dan memiliki akses untuk memantau konten yang diakses anak. Soal nomor 4, rancanglah semua modul pembelajaran online interaktif untuk anak usia 4 tahun yang fokus pada pengembangan bahasa. Jelaskan fitur-fitur yang disertakan serta alasan memilih fitur tersebut. Rancang modul pembelajaran online interaktif untuk pengembangan bahasa anak. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama mengenal dan memahami kosakata anak, mengembangkan kemampuan berbicara, dan memahami cerita sederhana. Selanjutnya struktur modul pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan yaitu pengantar terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua materi yaitu pertama, pengenalan kosakata, pengucapan kata, dan cerita interaktif. Selanjutnya penutup, yaitu menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini. Fitur-fitur yang digunakan yang pertama ada audio interaktif, yaitu tombol audio untuk mendengar pengucapan kata dan kalimat. Selanjutnya animasi dan gambar ilustrasi. Berikutnya, dan fitur yang terakhir yaitu permainan edukatif, seperti tebak kata, dan mencocokkan kata dengan gambar. Memilih fitur tersebut karena sesuai dengan kebutuhan anak dan menarik bagi anak usia dini. 5. Bandingkan beberapa platform yang populer di Indonesia untuk anak usia dini. Platform manakah yang paling sesuai untuk anak usia dini? Jelaskan alasan. Ada beberapa platform populer yang ada di Indonesia untuk anak usia dini. Yang pertama ada Malbird, yaitu platform yang memiliki berbagai aplikasi yang berfokus pada pengenalan huruf, warna, angka, dan materi sains dasar. Platform ini memiliki fitur pembelajaran berbasis permainan interaktif dengan audio dan animasi yang menarik. Platform yang kedua yaitu Happy Learning by Kemendikbud. Platform ini diluncurkan oleh Kemendikbud untuk membantu anak-anak belajar di rumah, termasuk anak usia dini. Platform ini menyediakan konten yang mendidik, permainan yang aman bagi anak usia dini. Adapun fitur yang disediakan sesuai dengan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia, serta konten yang ramah untuk anak. Platform yang ketiga yaitu Ruang Belajar by Ruang Guru Kids. Platform ini berfokus pada pembelajaran untuk anak usia dini hingga kelas awal. Anak-anak dapat belajar melalui video animasi interaktif, kuis, dan berbagai soal-soal latihan. Materi yang disajikan pun beragam seperti bahasa, matematika, dan pengetahuan umum yang sesuai dengan tahapan dan karakteristik anak usia dini. Dan platform yang paling sesuai untuk anak usia dini di Indonesia yaitu Ruang Belajar by Ruang Guru Kids dan Happy Learning oleh Kemendikbud, karena menyediakan konten atau video animasi yang menarik serta interaktif untuk anak usia dini. Penyajiannya pun dalam bentuk yang beragam. Soal yang keenam yaitu bagaimana Anda mengukur efektivitas penggunaan pembelajaran online untuk anak usia dini. Jelaskan indikator keberhasilan yang digunakan. Untuk menilai efektivitas penggunaan pembelajaran online untuk anak usia dini dibutuhkan beberapa pendekatan yang signifikan, di mana anak usia dini masih berfokus pada pengalaman belajar yang interaktif dalam kegiatan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Penilaian pertama yaitu melakukan pengamatan langsung oleh pendidik ataupun orang tua. Guru dapat mengamati saat anak mengikuti kegiatan pembelajaran online untuk melihat apakah mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan penilaian melalui checklist perkembangan anak. Untuk melihat sejauh mana atau sudah sampai pada tahap manakah perkembangan anak terkait pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Adapun indikator keberhasilan pembelajaran online untuk anak usia dini, yang pertama, anak menunjukkan peningkatan dalam hal kosakata ataupun jumlah kosakata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak mampu mengikuti instruksi sederhana dari guru
ataupun platform pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, anak menunjukkan kemajuan dalam berinteraksi dengan guru ataupun teman. Yang terakhir, anak menunjukkan pemahaman terhadap konsep dasar yang diajarkan seperti warna, bentuk, angka, dan huruf. Soal nomor 7, rancanglah sebuah kegiatan pembelajaran berbasis komputer dengan tema binatang untuk usia 4 tahun. Jelaskan langkah-langkah kegiatan, perangkat yang digunakan, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Rancangan pembelajaran berbasis komputer dengan tema binatang. Pertama, tujuan pembelajaran. Mengenalkan anak berbagai jenis binatang dan suara binatang. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mengenali binatang berdasarkan gambar dan suara. Selanjutnya, melatih keterampilan dasar penggunaan perangkat komputer atau tablet. Kedua, perangkat yang digunakan. Tablet atau komputer yang memiliki layar sentuh agar memudahkan anak untuk berinteraksi. Selanjutnya, speaker atau sound system, yaitu memutar suara binatang agar lebih menarik bagi anak. Perangkat selanjutnya yaitu aplikasi edukasi interaktif, seperti Endless Alphabet atau aplikasi edukatif lainnya yang memuat tema binatang. Selanjutnya, proyektor, yaitu digunakan untuk menampilkan gambar atau video binatang di layar besar. Selanjutnya, internet. Mengakses video edukatif atau permainan interaktif bertema binatang. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, pembukaan. Anak duduk melingkar, berdoa sebelum kegiatan, dan guru menjelaskan tema tentang binatang. Selanjutnya, mengajak anak bernyanyi sesuai dengan tema. Kegiatan inti, yaitu memutar video interaktif yang menjelaskan tentang tema binatang dan habitatnya, serta guru menjelaskan dengan bahasa sederhana. 8. Bagaimana mengukur efektivitas keberhasilan suatu program pembelajaran berbasis komputer di PAUD, dan jelaskan indikator keberhasilan yang relevan. Nomor 9. Bandingkan dan kontraskan penggunaan aplikasi komersial dengan aplikasi yang dikembangkan oleh guru untuk anak usia dini. Jelaskan mana yang lebih efektif dan mengapa. Teknologi komputer di PAUD tidak melanggar hak-hak dan privasi anak. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data privasi anak. Itulah tadi paparan dari tugas tutorial yang kedua untuk mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Terima kasih.